silakan duduk. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Bersyukur kesempatan beribadah untuk memperingati Natal malam hari ini Tuhan berikan bagi kita. Kiranya kita menghayati bahwa ibadah bukan sekadar sebuah rutinitas, tetapi di dalamnya kita mengalami perjumpaan dengan Allah secara pribadi. Saudara, saya menyampaikan salam dari pengurus nasional Perkantas yang juga harusnya hadir melantik hari ini nanti, tetapi mewakilkan kepada saya, dan bersyukur juga untuk kepengurusan Badan Pengurus Nasional Perkantas yang baru di dalam bulan yang baru saja berlalu telah dilantik untuk periode 5 tahun ke depan. Nah, saudara, malam hari ini tema yang sama-sama dipikirkan adalah Joy to the World, Think Globally, Act Locally. Saudara yang dikasihi Tuhan, bicara tentang Natal, Joy to the World, tapi juga Think Globally, Act Locally menjadi satu pemikiran yang menarik untuk kita pikirkan bersama-sama, saudara. Bagaimana punya pemikiran yang global, tetapi juga mengerti dan menghayati setiap proses yang harus dilalui sehingga kita bertindak mulai dari lokal kita. Bulan Desember kita masuki dan pertanyaannya, hal apa saja yang saudara ingat pada waktu merayakan Natal? Apakah hal-hal ini menjadi peringatan saudara? Santa Claus, so banyak cookies Natal. So mulai pesan nastar, putri salju ya. Wah itu. Apa artinya Natal? Natal artinya lahir. Dan siapakah yang lahir waktu Natal? Saudara dan saya kita memperingati kelahiran siapa? Bukan kelahirannya Santa Claus. Bukan kelahiran dari Frosty the Snowman. Tetapi Natal adalah kelahiran Yesus Kristus. Christmas is Jesus' birthday. Saudara, ada anak kecil bingung. Dia tanya sama mamanya, Mami, what is Christmas? Lalu mamanya bilang, Christmas is Jesus' birthday. Yesus ulang tahun anakku. Terus anaknya bingung. Kenapa kalau Yesus ulang tahun kok orang tukar kado? Saudara mau bikin ulang tahun terus semua yang datang tukar kado di antara mereka. Tidak kasih kado sama saudara yang ulang tahun. Mau begitu? Sampai anak kecil aja bingung. Mami, what is Christmas? Jesus birthday. Kenapa orang saling tukar kado? So mulai tukar kado, saudara. Nanti tahu-tahu dapatnya tumbler lagi. Aduh. Menarik ya saudara kalau bicara Natal. Simpan jo for tahun depan. Tukar ulang. Jadi saudara, banyak kali kalau kita tukar kado, kita dapat kado yang kita tidak butuh. Tapi kalau saudara menghayati Natal, Natal pertama bukannya manusia yang memberi kado kepada Allah. Tetapi Natal pertama Allah lah yang memberi kado kepada manusia, dan kado yang Allah berikan adalah kado yang saudara dan saya sangat butuhkan. Beda seperti tukar kado, kadang-kadang kita dapat yang kita tidak butuh. Tapi kado Natal yang Allah berikan, itu saudara butuh, saya butuh, dan dunia ini butuhkan. Sehingga ada pertanyaan berkata, what is the most important part about Christmas? Apakah bagian paling utama dari Natal? The most important part about Christmas is the first 6 letters. C-H-R-I-S-T. Christmas without Christ tinggal mas. Ini bukan perayaan mas-mas. Saudara ya. Tetapi Kristus harus menjadi pusat daripada Natal kita. Sehingga bayangkan Natal tanpa Kristus. Christmas is empty without Jesus. And Jesus supposed at the very heart of our Christmas. Biarlah saudara betul-betul merayakan Natal karena mengerti dengan jelas siapakah yang lahir itu.
Yesus Kristus. Malam hari ini saya ingin mengajak kita membaca di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-14. Mari kita membaca ayat ini bergantian. Saya mulai baca ayat 8, saudara baca ayat 9, kita bergantian sampai dengan ayat yang ke-14. Saya mulai. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Natal yang pertama, Natal yang sepi saudara. Tidak ada latihan paduan suara. Latihan paduan suaranya di mana? Di surga, malaikat yang latihan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, dengarkan berita Natal yang disampaikan oleh malaikat kepada para gembala. Ada kata-kata yang menarik kalau saudara perhatikan. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Saudara, apa yang menjadi berita kesukaan besar untuk seluruh bangsa? Kadang-kadang berita kesukaan di satu tempat itu kesukaan, di tempat lain belum tentu kesukaan. Jadi berita kesukaan biasanya hanya lokal, hanya terbatas, hanya parsial saudara. Contoh, kita baru bangga-bangganya ya. Indonesia menang lawan Arab Saudi. Wah, berapa nol? Nah, 2-0, 2-0. Itu berita sukacita? Buat Indonesia, sukacita. Buat Arab Saudi, duka cita. Jadi itu tidak untuk seluruh bangsa, itu cuma untuk segelintir. Dan inilah berita-berita yang seringkali kita dengar. Berita yang hanya untuk kalangan tertentu sukacita. Untuk kalangan lain tidak sukacita. Maka berita apa yang dikatakan berita kesukaan besar untuk seluruh bangsa saudara? Yang akan jadi sukacita untuk seluruh bangsa. Istilah yang dipakai dalam bahasa aslinya adalah evangelion. Good news. Berita kesukaan besar. Saudara, salah satu cara menghayati berita sukacita besar, mungkin saudara perlu dengar dulu apa berita duka cita terbesar. Apa berita duka cita terbesar yang dialami oleh seluruh bangsa? Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan COVID. Ada orang bilang ya COVID itu melanda banyak bangsa, seluruh bangsa. Tapi ingat kan tidak semua orang kena COVID saudara, betul? Ada yang tidak kena COVID. Ada yang kena beberapa kali ya. Ada yang tidak kena sama sekali. Jadi sebenarnya pandemi yang sesungguhnya bukan COVID saudara, kalau kita lihat dari perspektif. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa berita duka cita terbesar yang dialami oleh seluruh bangsa adalah apa? Roma 3 ayat 23. Inilah berita duka cita terbesar yang dialami seluruh bangsa. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Siapa yang berdosa? Semua. Mau dia tua, muda, miskin, kaya, terdidik, tidak terdidik.
Semua orang, laki-laki, perempuan, semua orang. Satu kali ada bikin KKR di Jakarta, lalu biasa habis KKR, penantangan, ada kakak rohani, layani adiknya pakai traktat. Lalu kemudian kakak itu bilang, adik coba kau baca ayat ini. Lalu kemudian ayatnya itu Roma 3:23 ya, lalu adik itu baca. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah ini kakak konselor baru ya. Berapi-api dia mau ajak dia PAD ini supaya baca lagi. Dia bilang, sekarang baca. Semua orang ganti dengan saya. Baca ulang. Semua orang di situ ganti dengan saya. Biar adiknya lebih menghayati. Kong DP adik baca. Karena kakak telah berbuat dosa. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. So betul itu dia. Siapa yang berdosa? Semua. Termasuk kakak. Saudara itu kejadian betul ya. Jadi kadang-kadang kalau saya ingat. Iya ya, memang kadang-kadang kita rasa, oh saya sudah dilayani, saya sudah dibina. Oh saya sudah rasanya lebih sedikit level, lebih di atas dari yang lain. Tetapi dosa memberikan satu kenyataan, semua sama di hadapan Allah. Semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau saudara mengerti berita ini berita duka cita terbesar yang akhirnya lebih mengerikan. Roma 6 ayat 23a mengatakan sebab upah dosa ialah maut. Sehingga sampai di titik ini, maka kita tahu akhir hidup manusia di dalam dosa adalah binasa, maut. Tapi kalau hafal ayat jangan cuma setengah-setengah ya. Ini cuma Roma 6 ayat 23a. Kadang orang hafal ayat tuh cuma tahu DP 23a. Lupa dia punya B. Itu berita sukacitanya saudara ya. Karena ayat lengkapnya bilang begini. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi hafal juga B-nya ya. Karena itu berita sukacitanya. Biasanya kalau kita lihat yang mana saudara yang penting. Biasanya sebelum tetapi atau sesudah tetapi. Coba. Kalau ada orang mau saya kasih kenal sama kita. Ih ada itu cewek cantik sekali. So cantik, pintar, kaya. Tapi so meninggal. Nah, dengar belakangnya, hati-hati. So meninggal tadi pagi misalnya begitu ya. Jadi tetapi, perhatikan belakangnya. Upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Puji Tuhan. Karena itulah Natal menjadi berita kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kenapa? Karena semua bangsa butuh juru selamat. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Natal itu perayaan sukacita. Kenapa? Karena semua manusia butuh Yesus Kristus. Hadiah Natal yang diberikan Allah bukan seperti orang bertukar kado. Kadang-kadang kita dapat kado yang kita nggak butuh. Tetapi hadiah Natal yang Allah berikan, Allah mengaruniakan anaknya. Siapakah Yesus? Perhatikan istilah yang muncul di dalam ayat 11 yang kita baca tadi. Hari ini telah lahir bagimu, lihat, juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Tidak ada manusia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kita butuh juru selamat. Kalau saudara bisa menyelamatkan dirimu, saudara juru selamatnya. Tapi karena engkau dan saya tidak bisa menyelamatkan diri kita, maka saudara dan saya butuh juru selamat yang menyelamatkan kita. Dia disebut Kristus. Kristus dari bahasa Ibrani, Mesias. Lalu bahasa Yunaninya Kristus. Jadi sebenarnya Kristus atau Yesus Sang Mesias. Yesus Kristus. Memang akhirnya jadi nama diri ya. Kita pikir DP Fam. Yesus Fam apa? Kristus. Bukan DP Fam itu.
Yesus Kristus gelarnya, dia Sang Mesias. Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan, dialah yang diutus Allah menjadi juru selamat dan Tuhan. Perhatikan kalimat yang dibacakan tadi. Matius 1 ayat 21, ini kalimat yang disampaikan malaikat kepada Yusuf. Waktu Yusuf berniat menceraikan Maria diam-diam, lalu kemudian malaikat bilang sama Yusuf, jangan ceraikan dia. Ia, Maria, akan melahirkan anak laki-laki dan engkau Yusuf akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kalau saudara perhatikan, mungkin kita lihat, oh dia menyelamatkan umat dari dosa mereka. Tapi bukankah dia datang untuk umatnya Israel? Tapi saudara ingat, bahwa berita sukacita itu bukan hanya buat Israel. Yesus lahir di dunia bukan hanya untuk Israel, tapi untuk seluruh bangsa. Kalau kita baca Yesaya pasal yang ke-8, maaf ini kurang 3 ya, Yesaya 8 ayat 23. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, ya. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Kalau saudara melihat kegelapan yang digambarkan oleh Yesaya, kegelapan yang dialami dan dialami oleh seluruh bagian, seluruh wilayah bangsa-bangsa. Jadi kalau saudara perhatikan siapa Yesus? Yesus yang datang, yang dinubuatkan sekian ratus tahun sebelum dia datang. Yesaya menuliskan bahwa kesuraman meliputi bangsa-bangsa lain. Sehingga waktu Yesus datang, dia datang untuk seluruh umat manusia. Yesus tidak pernah datang turun dari surga pakai papan, ya maaf untuk kalangan sendiri. Itu orang yang bikin itu kalimat. Dia tidak datang untuk kalangan sendiri. Dia datang untuk seluruh bangsa. Dia datang membawa terang, harapan kepada manusia yang hidup dalam kegelapan, dalam dosa. Mari kita lihat dan sama-sama baca lagi Yesaya 9 ayat 1. 1, 2 ya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan, mereka yang diam di negeri kekelaman. Pendeta Timothy Keller memberikan pemahaman dari ayat ini. Dia bilang perhatikan gambaran, kalau saudara punya terjemahan berbahasa Inggris, istilah yang dipakai adalah istilah yang terkait dengan matahari yang terbit. The light has dawned. Sama seperti cahaya matahari yang memberikan kehidupan, keindahan. Maka itulah yang digambarkan. Atasnya terang telah bersinar. Dan terang itu bersinar bagi seluruh bangsa yang ada di dalam kegelapan. Ini gambaran yang menarik saudara. Tentang terang. Tidak heran di perjanjian baru Yesus dikatakan adalah terang dunia. Saudara, mari kita bicara terang sebentar ya. Saya kasih contoh begini. Kalau ditanya, terang lawannya gelap. Gelap lawannya terang. Begitu. Yakin saudara, terang sama gelap berlawanan. Saudara, kalau terang sama gelap berlawanan, saya kasih contoh begini ya. Kalau berlawanan itu kan artinya sama kuat. Kalau terang, kalau ada senter terang untuk menerangi kegelapan, kalau sama kuat berarti harusnya ada senter gelap untuk menggelapi keterangan. Saya ulang, ini banyak mahasiswa di sini ya. Kalau senter terang untuk menerangi kegelapan berarti kalau sama kuat harusnya ada senter gelap untuk menggelapi keterangan. Itu namanya berlawanan. Ini yang belajar fisika langsung tahu ya. Kalau ujian bahasa Indonesia tetap ya, terang lawannya gelap ya. Jangan diganti. Tapi kalau lihat secara fisika nggak begitu teman-teman.
Terang sama gelap berlawanan. Saya kasih contoh. Ini cerita. Saya kasih cerita tentang gua. Goa. Bukan gue. Bukan kalimat orang Jakarta ya. Ini cerita tentang gua. Jadi ceritanya begini. Satu waktu tersebutlah ada sebuah gua yang tinggal di dasar bumi yang gelap dan dingin. Satu waktu gua ini dapat undangan dari matahari yang hidup di permukaan bumi. Matahari kirim undangan, gua mampirlah ke rumahku. Gua ini ternyata memang belum pernah naik ke permukaan bumi. Jadi gua kemudian memenuhi undangan matahari, hari yang ditentukan tiba, gua naik ke permukaan bumi dan matahari mengajak gua jalan-jalan menikmati indahnya permukaan bumi. Dan gua belum pernah lihat seumur-umur. Wah, dia kagum sekali, hebat sekali. Sore menjelang, matahari mulai terbenam, gua pamit mohon diri, dia pulang ke rumahnya di dasar bumi yang gelap dan dingin. Merasa berhutang budi, maka gua kirim undangan balasan. Dia kirim undangan balasan, Mat gitu ya. Nanti Ri kan enggak enak ya, ada nama hari di sini nanti. Mat, datanglah ke rumahku. Aku akan ajak kau jalan-jalan. Dan matahari penasaran karena seumur-umur dia belum pernah lihat kegelapan. Hari yang ditunggu tiba. Datanglah matahari, mampir ke rumahnya gua. Dan kemudian gua mengajak matahari keliling-keliling. Keliling-keliling 5 menit, matahari masih tahan. 10 menit dia so mulai gelisah. 15 menit dia bilang, stop, gua berhenti. So 15 menit orang putar-putar dalam menghadapi rumah. Mana kegelapan itu? Kau janji, tunjukkan kepadaku kegelapan itu. Mana kegelapan itu? Saudara tangkap ceritanya? Kalau ada terang, gelapnya pergi. Jadi terang sama gelap berlawanan? Apa itu gelap? Ketiadaan terang. Makanya Tuhan menyatakan dirinya sebagai terang. Iblis dikatakan kegelapan dan saya percaya Tuhanku dan iblis bukan satu sama. Tuhanku 1000 dengan iblis. Yesus adalah terang dunia. Iblis kegelapan. Saudara jangan rasa iblis itu sama kuat sama Tuhanmu ya. Jadi terang lawan gelap. Kalau ulangan bahasa Indonesia tetap ya. Anak-anak jangan lupa ya tetap jawabnya begitu ya. Nanti guru BI-nya marah. Tapi secara esensi. Terang jauh lebih kuat dari kegelapan. Terang itulah yang menghalau kegelapan. Dan itulah berita sukacita besar untuk seluruh bangsa. Bahwa kegelapan telah dihalaukan karena terang itu telah datang. Dan perjanjian baru menyatakan Yesuslah sang terang itu. Yesus berkata, mari yang perempuan boleh baca. 1, 2 ya. Akulah. Lihat lagi di dalam Yohanes 12 ayat 46. Mari yang laki-laki baca. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Supaya setiap orang yang percaya kepadaku. Jangan tinggal di dalam kegelapan. Tidak heran Yesus bilang kita adalah garam dan terang. Begitu? Yesus bilang kita garam dan terang? Kalau baca Alkitab mesti baca baik-baik ya. Saya waktu perhatikan, pelajari lagi, oh ternyata Tuhan Yesus tidak bilang begitu. Kalau teman-teman baca baik-baik, Tuhan Yesus tidak bilang kamu adalah garam, kamu adalah terang. Bukan itu kalimat Yesus. Tetapi dia katakan kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Kita bukan cuma garam, tapi kita dikasih konteks di mana kita hadir. Kamu garam di dalam dunia. Kita dikasih konteks hadir. Kamu terang, terangnya apa? Terangnya dunia.
Jadi waktu merenungkan ini, kita bukan garam di tempat garam. Bukan. Kadang-kadang terang rasanya cuma mau kumpul sama terang ya. Garam kumpul sama garam, jadi gudang garam. Ingat saudara, ingat baik-baik, kita bukan dunia. Tetapi kita garamnya dunia. Kita bukan dunia, kita terangnya dunia. Pendeta John Stott mengatakan kalimat yang menarik. Kalau daging busuk, jangan salahkan daging. Tanyakan di manakah garamnya. Kalau dunia busuk, jangan salahkan dunia. Tanyakan di manakah garam dunia. Kalau rumah gelap, jangan salahkan rumah. Tanyakan di mana lampunya. Kalau dunia gelap, jangan salahkan dunia. Tanyakan di manakah terang dunia. Kalau saudara dan saya yang dipanggil jadi garam, jadi terang, berfungsi di dalam dunia, kiranya kita boleh menjadi alat Tuhan. Mencegah pembusukan dunia. Menerangi kegelapan dunia. Sekarang jadi pertanyaan penting begini. Siapa yang terang dunia? Coba saudara baca 2 ayat ini ya. Siapa yang terang dunia? Yesus atau kita? Yesus terang dunia. Betul? Yesus terang dunia ya atau ya? Ya. Manusia kita terang dunia? Ya atau ya? Karena Yesus bilang kan, kamu terang dunia. Saya jadi mikir, loh Tuhan yang mana terang dunia? Saya atau kamu Tuhan? Ini jawabnya bagaimana? Mau PA dulu malam ini begitu ya. Mari coba anak perkantas kan jago-jago PA. Jadi siapa tuh terang dunia? Karena Yesus bilang kamu terang dunia. Terus dia mengaku aku terang dunia. Jadi siapa? Kita terang dunia begitu. Di sini kelihatan dengan jelas identitas kita terkait dengan Yesus. Bagaimana mengertinya? Saudara saya coba simpulkan dalam perenungan. Kita bukanlah sumber terang itu. Hanya Yesus terang yang sejati. Saudara dan saya bukan sumber terang. Jangan sombong. Dan bagaimana saudara dan saya bersinar? Miliki relasi yang hidup dengan Yesus. Untuk saudara dan saya terus bersinar jadi terang. Kita bukan sumber terang itu. Sebuah kalimat dalam bahasa Inggris mengatakan, we are not called to shine our own light. We are called to reflect His light. Saudara dan saya tidak hadir untuk memancarkan terang kita sendiri. Tapi kita diminta memancarkan terang Kristus. Dialah sumber terang itu. Jadi bagaimana merayakan Natal? Supaya kita juga bisa merayakannya dengan tepat. Bagaimana seharusnya kita merayakan Natal? Kenapa kita masih merayakannya sampai hari ini? Karena apa yang dibawa oleh Yesus di Natal pertama, itu kebutuhan dunia sampai hari ini. What really happened at Christmas still really matters today to all of us. Natal bukan cuma kebutuhan orang-orang zaman dulu. Para gembala, para majus, itu tetap kebutuhan dunia. Karena kehadirannya adalah yang kita baca di Yohanes 3:16 ya. Supaya kita tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Kata kuncinya apa? Saya pikir jangan lupa kata ini ya. Setiap orang yang percaya kepadanya. Maka Natal harus dirayakan dengan betul-betul percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Dalam pelayanan kita itu menjadi penekanan penting. Mahasiswa baru masuk,
siswa baru masuk, kita memberitakan Injil. Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kadang-kadang orang merayakan Natal sudah banyak nyanyinya juga ya, tapi lupa begitu. Coba kalau kita ingat lagu, bagaimana merayakan Natal. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di mana sambutnya? Di hatimu, terimalah. Natal harusnya kita buka hati, terima Kristus. Ada gereja-gereja bilang, apa itu terima Yesus? Terima Yesus, so Kristen dari kecil terima Yesus. Tapi DP lagu itu, hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu, terimalah. Kadang-kadang memang Natal fokusnya bukan Yesus ya, itu yang terlalu sekali saudara. Saya datang satu Natal ya, saya nggak usah sebut di mana, tapi waktu itu MC-nya terus bilang begini. Jadi ini selesai semua, akhir ini terus dia bilang, baik saudara, kita tiba pada acara puncak kita malam ini. Hah? Ada lagi acara puncak, yaitu makan malam bersama. Bukan kita khotbah di puncak. Oh, sota lalu nih dia. Jadi makan-makan DP puncak. Saya bilang kalau puncaknya makan-makan, ganti DP lagu. Hai dunia, gembiralah dan sambut makanan. Di perutmu terimalah makanan yang banyak, makanan yang banyak. Natal apa sih? Buka hatimu, terima Yesus. Biarlah di Natal kali ini doakan. Kalau saudara panitia Natal di gereja, panitia Natal di kampus, panitia Natal di sekolah, panitia Natal di kantor. Doakan banyak yang betul-betul buka hati terima Yesus. Karena kalau tidak bahwa Natal belum apa-apa. Sebuah pujian yang indah mengingatkan kita. Seperti ayat ini bilang ya. Coba kita baca. Yohanes 1 ayat 12. 1, 2 ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu menerimanya. Di hatimu terimalah. Pujian yang indah ini mengatakan Christmas isn't Christmas till it happens in your heart. Christmas isn't Christmas till it happens in your heart. Somewhere deep inside you is where Christmas really start. So give your heart to Jesus. You'll discover when you do that Christmas, really Christmas for you. Natal bukan Natal sampai itu benar-benar lahir di hati setiap kita menyambut Sang Bayi Natal. Tapi Natal bukan melulu tentang diri kita. Yesus yang datang, dia berita kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Maka ingatlah saudara, beritakan Yesus yang lahir itu. Kiranya berita kelahiran Yesus tidak hanya dibatasi dinding gereja ini, tapi keluar dan nyata dalam hidup kita. Karena ini berita untuk seluruh bangsa. Kalau ada bayi lahir biasanya kita cerita enggak? Biasanya begitu ya. Saya ingat banyak bayi baru lahir so ada Facebook dia. So ada IG, DP papa dan DP mama ya. Langsung bangga sekali bikin, wah anaknya sudah lahir. Kalau anaknya lahir normal ya, maksudnya maaf ya bukan lahirnya kenapa-napa. Wah itu orang tua akan cerita, akan kasih tahu. Kalau di tradisi orang Tionghoa itu semua di tetangga itu bagi-bagi telur merah apa semua begitu ya. Apa kasih tahu ada yang lahir. Dan kalau yang lahir adalah juru selamat bagi seluruh umat manusia. Maka saudara dan saya harusnya ceritakan bahwa dia lahir. Pakai medsosmu ceritakan Yesus yang lahir. Bukan cuma kue Natal, foto kue.
nastar. Nanti foto lagi. Terakhir foto timbangan, so naik kita. Warnai bulan ini dengan ceritakan sang bayi itu yang lahir. Dipanggil untuk beraksi. Call to action. Kenapa saudara? Karena ini adalah sebuah perayaan yang harusnya diikuti dengan tindakan. Natal bukan hanya sebuah romantisme bayi kecil yang lahir. Tetapi ini panggilan bagi kita yang adalah terang untuk hidup sebagai anak-anak terang. Apa panggilan kita? Coba kita lihat sama-sama ya, Efesus 5 ayat 8. Yang laki-laki baca ayat 8, lalu nanti perempuan baca ayat 9 dan 10. Laki-laki dulu ya, 1, 2 ya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Perempuan. Wah, indah sekali saudara ya. Apa buah terang? Kebaikan, keadilan, kebenaran. Maka Natal kita rayakan dan kita alami buahnya itu. Kebaikan, keadilan, kebenaran. Tidak kebetulan hari ini teman-teman paduan suara kita pakai baju dari berbagai profesi ya. Kiranya mengingatkan kita semua. Jadikanlah Natal sebagai panggilan untuk bertindak menjadi terang. Di tengah keluarga, di tengah sekolah, di tengah kampus, di tengah gereja, di tengah masyarakat, di tengah bangsa negara. Itulah visi yang Tuhan berikan juga melalui pelayanan perkantas. Natal adalah panggilan bagi kita untuk bertindak. Apa yang menjadi ilmu yang sedang Tuhan siapkan saudara? Atau bagi alumni apa yang menjadi bidang yang saudara saat ini sedang tekuni, yang menjadi panggilan Tuhan bagi saudara? Maka ingatlah di bangsa yang merindukan pemulihan ini, kehadiran kita punya makna dalam berbagai bidang kehidupan. Alumni-alumni yang bekerja di dalam bidang pendidikan, adik-adik yang sedang studi di dalam bidang pendidikan, bidang hukum, ekonomi, kesehatan, politik, sosial, budaya, seni, pertanian, perikanan, kehutanan, pembangunan infrastruktur, teknologi, komputer, tambahkan sendiri, keagamaan dan seterusnya saudara. Saya lihat ada pendeta juga satu tadi di situ ya. Itu pendeta atau hakim ya? Sampai bingung itu. Baku ganti tuh orang khotbah. Semua sedang menunjukkan kita mau beraksi untuk menyatakan terang Tuhan. Tapi bagaimana kita mulai? Saya pikir juga tema kita penting kita pikirkan ya, think globally, act locally. Saya pernah dapat pertanyaan dulu dari satu teman waktu dia pembicara tentang visi, dia bilang begini, bagaimana cara makan gajah? Saudara, bagaimana cara makan gajah? Masak dulu ya, jangan lupa. Tapi kemudian dia jawabnya, ini jokes bapak-bapak ya. Cara makan gajah adalah dimakan, dipotong kecil-kecil, dimakan 1 sendok demi 1 sendok. Maksudnya apa? Mencapai sebuah hal yang besar, saudara tidak bisa lompat karena ada proses yang Tuhan sedang kerjakan. Maka hargai ketika saudara ada di kampus, saudara jadi mahasiswa yang sedang mungkin memuridkan, dimuridkan, jalani dengan baik. Jangan terlalu mimpi jadi apa-apa tapi ternyata tidak pernah melalui prosesnya. Saya waktu lihat think globally, act locally juga terjadi waktu ini ya, Yesus lahir ya. Berita kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Saya mau tanya, pas pulang itu gembala-gembala jadi konglomerat. Coba, yang bikin drama Natal, begitu itu kan mereka datang ketemu Yesus yang masih kecil ya. Terus pulang, langsung gembala berubah jadi konglomerat. Maria sama Yusuf langsung punya perusahaan. Tidak.
Masih sempat lari lagi ke Mesir. Prosesnya tidak mudah. Maria bahkan menyimpan itu dalam hatinya. Karena mungkin bagi dia, hah? Anakku ini berita sukacita besar bagi seluruh bangsa. Anak yang nangis kecil ini berita sukacita besar. Tapi Maria lakukan tugasnya membesarkan Yesus. Yusuf lakukan tanggung jawabnya sebagai ayah yang melindungi keluarga, bawa lari ke Mesir. Semua dilalui dalam proses. Saudara mau jadi berkat keluarga, gereja, masyarakat. Wow, besar sekali visi kita ya. Di bangsa netizen plus 62 ini maukah saudara jadi berkat? Mulai dari mana? Dari tempat di mana saudara dan saya hadir. Maka saya mau menantang kita semua malam hari ini. Maukah kita punya tetap komitmen untuk terus bertumbuh sebagai murid? Murid yang memberi diri untuk dimuridkan dan memuridkan. Jangan mimpi saudara, kalau kita tidak setia dengan hal-hal kecil. 2 minggu yang lalu saya dikasih kesempatan khotbah dengan tema itu ya, setia dalam perkara kecil. Tuhan sudah kasih modalnya buat kita. Untuk saudara dan saya bertumbuh, dimuridkan, Tuhan kasih modalnya. Ada 3 hal kalau saya lihat yang pendeta John Stott katakan. Yang pertama, ingat untuk jadi murid, saudara sudah diberikan Roh Kudus diam di hatimu. Setiap orang yang percaya ada Roh Kudus diam di hatinya. Tapi yang kedua juga Tuhan berikan firman-Nya. Firman-Nya adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Dan yang ketiga Tuhan kasih komunitas. Maksimalkan itu. Ada orang-orang yang Tuhan izinkan memimpin saudara, membangun hidup saudara, berbagi hidup dengan saudara. Ada orang-orang yang saudara Tuhan izinkan kau pimpin, kau muridkan. Lakukan dengan setia, tetap dengan visi yang besar. Karena kita tahu bahwa semua harus dilewati dan kiranya Tuhan menolong memakai pelayanan kita. Hari ini kita akan melihat di perkantas ada saudara-saudara kita yang akan melanjutkan pelayanan ini. Kita akan melantik BPC yang baru, pengurus TPS. Ini yang belum tahu singkatan belajar ya, ini bukan tempat pemungutan suara, so lewat tuh pilkada. Orang tinggal berdoa siapa yang jadi ini ya. TPS adalah tim pembimbing siswa. Kalau mahasiswa namanya TPPM. Apa itu? Tim pendamping. Kalau siswa dibimbing, kalau mahasiswa didampingi. Nah itu filosofinya ya, jadi jangan salah sebut ya. Saya TPS sekarang Kak, tim pendamping siswa. Oh enggak, pembimbing. Kamu TPS pembimbing, mahasiswa pendamping. Pengurus PPK, pengurus PMKP, pengurus PAK. Rindukan saudara bahwa ini adalah cara Tuhan sedang membentuk hidupmu. Dan kita mendukung saudara-saudara kita. Dan pada waktunya, saya pikir mulai dari sekarang, jadilah murid yang menghadirkan kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Hidup yang berbeda dengan dunia. Hidup yang menyatakan Allah kepada dunia. Mulai waktu kamu siswa, kamu mahasiswa, saudara jadi alumni. Itu bukan hal-hal yang kita kompromikan. Saya selalu ingat prinsip hidup ikan. Saudara pernah lihat ikan? Ya, jangan lihat temannya, ini ikan sebelah saya ya. Pernah lihat ikan? Menariknya begini katanya, ikan yang hidup, seumur hidup itu berenang melawan arus. Jadi cuma ikan mati yang ikut arus. Waktu pelajari itu menarik juga ya. Jadi anak Tuhan yang mau melawan arus, menantang arus. Meskipun mungkin yang lain lihat, wow itu sulit. Ikut arus saja lebih enak. Yang kedua, ikan juga menarik saudara ya. Saudara kalau kita makan ikan air laut, meskipun hidupnya di laut, tapi unik ya, dagingnya tetap tawar. Benar ya? Ada yang pergi mancing di laut, dapat apa? Dapat ikan asin gitu. Nggak ada. Maka walaupun semuanya bilang begini, oh
Semua bilang nyontek saja. Oh tidak. Semua lakukan itu, saya tidak. Sama seperti ikan, meskipun lingkungannya air laut, dia tetap tawar. Hai adik-adikku siswa mahasiswa, kiranya engkau boleh studi dan belajar dengan baik. Saksikan Kristus, mulai dari hal-hal kecil. Dalam pergaulan, jadilah orang-orang yang memuliakan Allah, bukan mempermalukan Allah. Hai rekan-rekan alumni, dalam pekerjaan saudara, jadilah saksi Kristus. Menyaksikan Yesus yang hidup di dalam diri saudara. Berita sukacita itu bukan cuma saudara sampaikan, tapi saudara hidupi dan orang bisa melihat dalam hidup saudara. Sehingga saudara juga dalam keluarga kiranya alami kehidupan yang memuliakan Tuhan. Visi kita besar, tapi Tuhan percayakan mulai dari hal-hal yang sederhana. Bersiap dibentuk. Ini KTB-KTB yang so lama tidak jalan pulang dari sini bertobat ya. WA kakak KTB-nya. Adiknya yang WA, kakak kapan kita KTB. Kalau kakaknya bilang tidak ada waktu, bilang kakak kami doakan kamu. Gitu ya. Kita mulai dari hal-hal yang sederhana, lalu nanti Tuhan kasih lagi yang lebih besar dan terus berikan bagi kemuliaan Tuhan. Saya tutup dengan slide ini saudara ya. Kiranya Natal bukan sekadar perayaan, tapi Natal adalah perubahan. Kalau Natal cuma membawa perubahan berat badan, salah kita ya. Tapi Natal kiranya membawa perubahan hidup yang makin mengerti rencana Allah, menghidupinya, membagikannya bagi dunia di sekitar kita. Selamat Natal 2024 dan selamat menyambut tahun baru 2025. Joy to the world, think globally, act locally. Amin.